Berbicara tentang pemberantasan korupsi, Pak, kira-kira strategi apa yang bisa diusulkan untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi dalam konteks pemilu maupun pemerintahan ke depan? Ya, sebenarnya politik uang dan politik berbiaya tinggi itu menjadi concern dalam pemilu yang berulang kali diingatkan oleh masyarakat sipil kepada penyelenggara pemilu dan peserta pemilu, DPR dalam hal ini partai politik. Tetapi selalu tidak didengarkan sehingga keluhan partai atau calon terkait politik biaya tinggi seperti gimmick saja, tidak berupaya untuk dibenahi bersama. Kalaulah politik biaya tinggi dan money politik bisa dihilangkan, saya yakin itu setidaknya akan menghilangkan problematika kepemiluan kita di tingkat dasar. Nah, misalnya penyelenggara mengeluhkan politik kekurangan dana dan segala macam, tetapi faktanya apa yang mereka lakukan memubazirkan anggaran. Misalnya tiap bulan bertemu konsolidasi di hotel di Jakarta, padahal sudah ada Zoom gitu ya. Peserta mengeluh dana untuk kampanye terlalu besar, padahal kita sudah mengusulkan tidak diperlukan alat peraga kampanye sehingga pohon-pohon kita tidak rusak, mata kita juga tidak bosan ngelihat tampang orang terus di sepanjang jalan. Jalanan juga nggak kotor, Pak. Ya, jalanan tidak kotor dan pemilih bisa mengetahui langsung program mereka. Karena dengan tidak adanya alat peraga kampanye, mereka akan turun langsung bertemu pemilihnya, konstituennya. Jadi itu untungnya, dana dikurangi, ketemu dengan konstituen lebih banyak. Nah, sayangnya mereka selalu berpikir ketemu konstituen adalah memberikan mereka uang. Nah, kalau pemberian uang itu diawasi oleh aparat hukum yang baik, tentu tidak akan ada. Nah, problematikanya beberapa aparat hukum seolah-olah membiarkan proses transaksi uang itu dalam pemilu kita. Jadi akhirnya cerita soal uang kampanye yang berbiaya tinggi, politik yang transaksional, itu hanya baru gimmick di tingkat partai dan politik penegakan pemilu kita. Iya, tapi tidak ada penyelesaian konkret, bisa dikatakan seperti itu ya. Betul. Dan semua sama-sama tahu seperti seolah-olah semua sudah dinormalisasi begitu ya Pak ya. Betul. Dan berbicara tentang peningkatan layanan publik ini juga menjadi bahan yang mungkin bisa dibahas nanti malam. Ini bagaimana peningkatan layanan publik dapat diintegrasikan dalam platform dan juga agenda calon presiden untuk memenuhi harapan masyarakat terhadap pelayanan yang lebih baik, Pak. Kita lihat pelayanan sekarang gak balance. Ada yang gesit sekali, tapi ada juga yang masih sangat lambat, masih sangat tradisional. Bagaimana, Pak? Ya. Prinsip konstitusional yang diatur soal hak publik itu hanya bisa relevan kalau secara praktik berjalan baik. Jadi misalnya hak layanan terhadap kesehatan itu baru dianggap betul-betul kehendak konstitusi kalau penyelenggara pemerintahnya mewujudkannya di lapangan. Ini kalau di rumah sakit orang antri, orang lama menunggu, padahal kealpaan-kealpaan begini sudah di depan mata. Mestinya perbaikan layanan publik, contohnya di bidang kesehatan, itu menjadi hal yang utama. Supaya publik betul-betul merasakan dampaknya. Hadirnya pemerintah, hadirnya konstitusi, hadirnya peraturan hukum. Nah, sejauh ini sekali lagi saya melihat apa yang disampaikan konstitusi dan undang-undang itu baru norma tertulis saja, belum diimplementasikan dalam kebijakan dan tindakan nyata. Akhirnya kalau mau buat KTP di Jakarta mungkin cepat, tetapi di daerah lain lambat begitu ya. Kalau kemudian layanan kesehatan di tempat yang lain cepat, murah, di tempat yang lain lebih mahal dan segala macamnya. Nah, ini ketimpangan layanan publik ini harus dipastikan semakin menipis jaraknya antara kota, si miskin dan si kaya, kota dan desa dan lain-lain. Iya, dan ini juga berpengaruh terhadap kerukunan warga ya Pak. Kalau misalkan warga sulit mendapatkan apa yang menjadi haknya, pasti akan menimbulkan konflik. Nah, bagaimana nih Pak? Kalau berbicara tentang konflik, bagaimana calon presiden bisa berperan dalam mempromosikan kerukunan warga dan juga mencegah konflik selama periode kampanye hingga nantinya ditetapkan. Karena kita belajar dari tahun 2019, nggak terhindar Pak konflik, justru malah jadi berantakan di jalan, masyarakat makin pecah belah. Bagaimana ini Pak? Ya, triggernya kan selalu para pelaku kebijakan ya, para calon begitu ya, pendukung calon, tim sukses partai. Yang ribut di bawah publik gitu ya, pemanasnya
tim begitu ya, pasangan calon, tetapi yang beradu di tingkat bawah selalu para pendukung dan pemilih. Nah ini hanya bisa dihindari kalau triggernya tidak ada. Triggernya tidak memancing untuk kemudian terjadinya keributan. Tidak ada upaya saling panas memanasi. Yang ada adalah perdebatan sewajarnya seorang calon. Jadi publik juga harus sadar apa yang ditampilkan para calon itu harus dilihat sebagai itulah relasi politik. Mereka kadang tajam, beringas satu sama lain. Begitu pemilu berakhir, mereka bisa satu kabinet loh. Bisa rangkul-rangkulan, bisa kolaborasi. Nah, ketika publik sadar bahwa apa yang terjadi hanyalah politik, maka publik harus berhenti merugikan diri mereka sendiri untuk berbenturan di tingkat bawah. Dan mereka harus jauh lebih kritis dari sekedar berbenturan. Pilihan berbeda itu biasa saja, tidak mungkin semuanya sama. Tapi mari pastikan orang yang mau kita pilih punya gagasan yang paripurna dari sekedar membuat ribut suasana, ya. Memastikan gagasan mereka betul-betul ada background historinya, ada bukti ilmiahnya, ada bukti pengalamannya, mereka dulu pernah di tingkatan tertentu pemerintahan dan sudah mempraktikannya. Kalau tidak ada, publik harus lebih kritis mengatakan Anda belum mampu untuk tahapan ini, mestinya Anda selesaikan dulu urusan-urusan yang menjadi tanggung jawab Anda, baru maju ke tingkat yang lebih tinggi. Sehingga publik bisa damai. Dan aparat penegak hukum juga elemen yang penting untuk memastikan benturan, pelanggaran-pelanggaran di bawah itu tidak terjadi. Bagaimanapun aparat kan punya intelijen ya, bisa memastikan kira-kira di mana indeks kerawanan yang akan muncul. Dan itu dipastikan untuk dicegah dan dipastikan untuk dihentikan. Jangan sampai aparat berpihak. Kalau sudah calon yang dia pihaki kalah, dibiarkan berbenturan supaya hasilnya dipertanyakan. Nah ini yang kemudian seringkali aparat tidak betul-betul berani, mampu untuk betul-betul independen. Penyelenggara juga menjadi masalah. Misalnya di sentra Gakumdu di Bawaslu, itu kan ada unsur Bawaslu, polisian, dan kejaksaan. Mereka sudah tahu tuh kira-kira ruang mana yang akan menimbulkan masalah. Dan itu sudah pasti bisa dihentikan. Sebagai pengawas, mereka berhak menegur penyelenggara lain, bahkan menginformasikan aparat penegak hukum lain bahwa titik-titik kerawanan bisa terjadi di daerah ini dan bisa dihentikan. Sayang masing-masing seringkali mengabaikan ya upaya membuat pemilu kita berlangsung damai dan memastikan pemilih kita dengan nyaman memilih calonnya. Iya, dan dengan adanya Pak nuansa yang ditunjukkan saat ini, maksudnya kalau kita lihat tiga paslon kita nih masih bisa duduk bersama, masih bisa hadir di beberapa diskusi. Ini menunjukkan ada suatu hal yang membedakan dengan tahun-tahun pemilu sebelumnya. Apakah ini udah salah satu bentuk mempromosikan kedamaian lalu kerukunan warga di antara para pendukung ini, Pak? Iya, kalau pasangan calon mampu tertawa di ruang-ruang publik, berangkulan, memastikan tidak ada ketegangan yang signifikan mengganggu ruang publik, bagi saya ini harus jadi contoh pembelajaran. Mereka sudah berangkulan kok kita belum begitu ya. Dan saya yakin kalau mereka menjunjung nilai-nilai demokrasi, saya yakin itu akan mengalir ke tingkat bawah. Memastikan tim suksesnya tidak memanaskan suasana di tingkat bawah, memperlihatkan hubungan harmonis mereka berdialog satu sama lain sebagai contoh yang baik bagi publik untuk meniru. Nah, tinggal jangan sampai tampilan di depan tertawa, manis-manis begitu saling berpelukan, tapi perintahnya ke tim sukses dan lain-lain beda. Nah, ini yang juga perlu jadi semacam tameng besar bagi pemilih bahwa apa yang diperintahkan untuk diributkan itu bukanlah kepentingan publik. Itu hanya akan merugikan publik. Kepentingan publik adalah dengan secara sadar, damai, kemudian memilih seseorang. Jadi pastikan tampilan yang ada di layar kaca itu juga mengalir kepada masyarakat di tingkat bawah. Kita berharap ya senyuman-senyuman itu betul-betul terkorelasi dengan strategi-strategi tim di tingkat bawah. Ya, karena kita sudah melihat contohnya di tahun 2019 dari awalnya lawan kini menjadi kawan ya Pak ya. Harusnya itu menjadi pembelajaran besar di tahun ini bahwa anything could happen after pemilihan nanti ya Pak ya. Baik, dan selanjutnya Pak, apa langkah-langkah konkret yang dapat diambil oleh calon presiden untuk bisa memperkuat rule of law dan memastikan supremasi hukum di Indonesia Pak?
Sebenarnya mudah bagi presiden terpilih, para calon itu dalam berdebat nanti malam. Sepanjang apa yang sudah digariskan Undang-Undang Dasar itu dijalankan dalam bentuk undang-undang dan kebijakan pemerintah, itu sudah selesai, rule of law sudah ada. Pertarungan yang adil ya betul-betul harus adil ya. Misalnya harus rahasia proses tahapan pemilu ya harus rahasia. Jangan karena untuk debat masing-masing calon sudah dapat bocoran-bocoran soal. Itu tahapan yang sudah tidak lagi menjunjung nilai-nilai rule of law dalam pemilu misalnya. Dalam demokrasi kita bahwa pengadilan kita harus merdeka, harus independen, harus kemudian memastikan keadilan untuk rakyat paling kecil sekalipun. Ya itu harus diwujudkan ada indikator-indikatornya. Kita bisa melihat ya, rule of law kita itu kalau dilihat dari indeks negara hukum kan stagnan ya, di angka 52, 56. Jadi tidak berkembang secara baik setelah kemudian pemerintah menjalankan kebijakan-kebijakannya. Mestinya ada kepastian kemerdekaan, kekuasaan kehakiman bisa diwujudkan, memastikan rakyat bisa menentukan pilihannya dengan baik tanpa tekanan, memastikan rakyat bisa mempertanyakan perwakilannya di parlemen kalau mereka tidak suka. Ini setelah pemilu tinggal tuh 5 tahun lagi baru dekat dengan rakyat. Padahal kalau demokrasinya baik, rule of law-nya baik, relasi antara pemilih dan yang dipilih terus berjalan 5 tahun. Nah, bagaimana rule of law menciptakan itu agar daulat sebagai pemegang kekuasaan itu rakyat dan yang menjalankannya adalah lembaga perwakilannya. Nah, ini angka-angka yang menurut saya bisa memperlihatkan bahwa sebenarnya indeks rule of law kita ya stuck lah gitu ya 1 tahun belakangan ini. Mudah-mudahan setelah pemilu ini ada perkembangan membaik ya. Pemilih kan sekarang semakin cerdas, seluruh informasi bisa terlihat ya. Kalau yang ada yang rasa ketidakadilan di Rempang bisa dirasakan di masyarakat dimanapun. Ketidakadilan di dunia pengadilan bisa diketahui masyarakat manapun. Kebijakan istana yang agak kurang begitu ya, bahasa anak mudanya kurang apa gitu ya, kurang gitu ya. Itu bisa dirasakan anak muda dengan baik dan kemudian mereka bisa ikut terlibat dalam putusan-putusan hukum yang ada. Oke, dan bagaimana Pak pandangan Anda nih terkait implementasi reformasi hukum yang dapat mendukung pencapaian tujuan-tujuan pemerintah yang berkaitan dengan tema malam hari ini? Saya sendiri kan pernah dengan teman-teman ditunjuk sebagai tim reformasi percepatan ya hukum gitu, tim percepatan reformasi. Nah, di dalam temuan kami, karena ini sebenarnya bukan tim yang ditugaskan mempercepat reformasi karena waktu kerjanya pendek sekali 6 bulan, tapi tim yang diminta untuk meneliti apa saja problematika reformasi hukum kita yang perlu dilakukan. Dan seringkali kerusakan reformasi hukum itu berlangsung di internal pemerintahan. Jadi benturan antar kementerian itu terjadi. Misalnya ada kementerian yang merasa pembentukan perda itu harus seizin mereka. Tapi ada juga kementerian lain yang merasa itu tugas mereka. Misalnya Kementerian Hukum dan HAM merasa perda itu harusnya mereka yang kemudian memastikan bisa sesuai dengan undang-undang yang di atasnya. Kementerian Dalam Negeri mengatakan itu hak mereka juga. Ini benturan begitu ya. Belum lagi kalau kementerian urusan yang berkaitan dengan ekonomi ya. Kementerian misalnya perdagangan bertemu dengan Kementerian Desa karena ada wilayah bisnis di desa, ada kementerian yang berkaitan dengan pertambangan, berkaitan juga dengan desa. Tumpang tindih peraturan lah Pak Tumpang semua. tindih berbenturan padahal itu bisa diharmonisasikan dengan baik kalau presiden bisa mengelola mereka dengan baik. Oke, berarti intinya adalah banyak sekali sub-sub materi yang harusnya bisa dilahirkan pada debat malam hari ini ya Pak ya. Dan tidak bisa diselesaikan dalam 1 jam debat itu. Tidak bisa 2 jam debat pasti aja ada pembicaraan yang terputus ya Pak ya. Itu dia, kita akan saksikan bagaimana keputusan debat malam hari ini. Semoga ini bisa membantu para pemilih untuk bisa mendapatkan pertimbangan paling tidak dalam tema yang akan dihadirkan malam hari ini. Dan selalu diingat 1, 2, 3 sayang semuanya Pak. Terima kasih Pak Ferry sudah hadir bersama kami. Sehat dan sukses selalu Pak Ferry.